Halo guys, kembali lagi di channel Kuraiko. Kali ini gue bakal bahas trik dan combo dasar setiap champion part 1. Dan ini bener-bener trik dan combo dasar ya. Gak bakal ada combo panjang atau combo yang advance. Tapi walau dasar, gue yakin banget masih banyak yang belum tahu. Buat kalian yang mau beli champion baru atau skin KDA yang baru, kalian bisa top up di Kodashop. Karena sekarang lagi ada promo cashback 75% maksimal 20.000 dengan menggunakan metode pembayaran GoPay. Tapi kalian harus cepat ya, karena setiap hari itu ada kuotanya dan promo ini berlaku sampai 5 November. Rata-rata dari trik dan combo dasar yang akan gue bahas nanti itu menggunakan yang namanya reset auto attack. Buat yang nggak tahu, reset auto attack itu maksudnya adalah gimana cara kita mempercepat animasi dari auto attack atau basic attack, yaitu dengan menggunakan kombinasi basic attack dan juga skill, sehingga animasi dari auto attack atau basic attack itu bisa kita skip. Oke, yang pertama Graves. Graves seperti yang kalian tahu, dia cuma punya 2 peluru. Kemudian dia punya skill 3 yang untuk ngedash dan nambah 1 peluru. Ini contohnya ya. Tuh, dan pelurunya balik 2 lagi. Nah, cara menggunakan reset auto attack dengan Graves adalah kalian basic attack kemudian langsung skill 3. Tuh, jadi lebih cepat. Ini misalnya kalau basic attack biasa ya. Tuh, lumayan lama. Tapi kalau menggunakan basic attack dan langsung skill 3, maka ini bakal lebih cepat. Kayak gini misalnya. Tuh. Ini kalau misalnya tanpa reset auto attack ya. Tuh. Dan ini kalau misalnya pakai reset auto attack. Tuh, lebih cepat. Jadi yang perlu kalian perhatiin adalah setelah dia nembak itu langsung aja skill 3. Tuh. Kalian boleh aja pakai skill 3 di peluru pertama atau pas pelurunya udah habis. Itu bebas. Yang penting adalah skill 3-nya ini harus cepat setelah dia nembak. Kemudian trik selanjutnya itu kombinasi antara skill 3 dengan skill 1, atau skill 3 dengan skill 2, atau skill 3 dengan skill 4. Jadi kalau misalnya kombinasi yang biasa itu dia bakal kayak gini nih. Misalnya skill 3 skill 1. Kalian bisa lihat kalau di skill 1 itu kayak agak lama gitu kan. Dia kayak lama dulu gitu ngelemparnya. Tapi kalau misalnya kalian lagi reload pas pelurunya habis, ini bakal lebih cepat kayak gini nih. Tuh. Dia kayak nggak ada animasi sama sekali loh skill satunya. Jadi kayak langsung lempar gitu. Ini coba lagi ya. Tuh, dia kayak langsung gitu. Dan sebenarnya kalian nggak perlu terlalu buru-buru pas dia lagi reload ya. Yang penting itu dia lagi reload. Tuh, tetap aja lebih cepat. Jadi misalnya kalian auto attack langsung skill 3, skill 1. Nah, nggak terlalu penting kayak gitu juga. Tapi yang penting itu adalah basic attack pas dia lagi reload skill 3, skill 1. Kayak gitu. Atau skill 3 dengan skill 2 juga bisa kayak gini. Coba lagi. Ini dengan ulti. Tapi ingat, ini harus benar-benar pas pelurunya habis ya. Jadi pas peluru habis skill 3 ulti. Skill 3 skill 1. Tuh. Yang kedua, Mundo. Nah, Mundo ini seperti yang kalian tahu, dia punya skill 3 yang akan nge-enhance basic attack kayak gini. Nah, hal tersebut bisa digunakan untuk reset auto attack. Ini basic attack-nya yang biasa ya. Ini tanpa item sama sekali. Tapi kalau misalnya basic attack, skill 3 dan basic attack, ini bakal lebih cepat kayak gini nih. Jadi setelah basic attack langsung skill 3 dan basic attack lagi. Jadi kalian harus perhatiin ini gerakan dia basic attack-nya. Tuh, lebih cepat kan? Tuh. Nah, ini kalau nge-lag bakal susah banget sih. Dan dengan skill 1 juga bisa ya. Misal kayak gini nih. Tuh. Jadi nggak kebuang sia-sia gitu. Kayak gerakan mau basic attack-nya itu nggak kebuang sia-sia. Nah, kemudian yang ketiga Sivana. Sivana ini dia punya skill 1 yang enhance basic attack. Jadi kayak basic attack ini langsung masuk 2 gitu ya. Bahkan kalau misalnya kalian nge-hit ward, itu wardnya langsung kurang 2 gitu darahnya. Nah, ini juga sama kayak Mundo. Jadi basic attack-nya kayak gini yang biasa. Kalau menggunakan skill 1 pas lagi setelah basic attack bakal lebih cepat kayak gini nih. Nah, itu dia. Kemudian yang keempat, Jax. Jax ini punya skill 2 yang akan nge-enhance basic attack. Contohnya skill 2-nya di sini ya. Nah, lampu jalannya itu jadi lebih bercahaya. Tuh, kayak gitu. Nah, ini sama kayak yang tadi. Jadi basic attack. Jadi pas setelah animasi basic attack-nya ini selesai, langsung skill 2. Tuh. Ini gue ulang lagi. Tadi attack speed-nya terlalu kencang.
Nah tuh, jadi setelah basic attack langsung skill 2. Nah kayak gitu. Kemudian selanjutnya yaitu skill 2 dengan skill 1. Kalian tahu kan kalau seandainya skill 2 ini nge-enhance basic attack, terus nanti basic attack selanjutnya bakal ngasih bonus magic damage. Tapi kalau seandainya digabungin dengan skill 1, dia bakal otomatis nge-basic attack. Jadi langsung keluar gitu efek dari skill 2. Contohnya gini ya. Gua skill 2, skill 1, tuh. Dia langsung ngeluarin efek dari skill 2. Jadi ini bisa banget buat kalian pakai pas lagi ngejar musuh kayak gini ya. Yang kelima, Akali. Kalau seandainya kalian pakai Akali, skill 1 adalah yang paling sering kalian pakai kan. Nah, kalian harus ingat kalau seandainya di Akali, untuk bagian terluar dari skillnya ini bakal ngasih efek slow ke musuh. Jadi yang ini nih. Jadi di bagian 2 indikatornya ini ya, di bagian luar ini bakal ngasih efek slow ke musuh. Nah, kalau seandainya yang bagian dalam, ini nggak ada slownya, cuman ngedamage doang. Nah, di skill satunya ini juga ada trik. Jadi kalau misalnya musuh kena di bener-bener kayak terluar gini, maka pasifnya bakal langsung aktif tuh. Jadi dia bakal langsung mengayun apa namanya senjatanya itu ya. Kayak gini nih. Tanpa perlu harus keluar dari lingkaran pasifnya. Nah, mungkin ada yang penasaran maksudnya gimana, Bang? Jadi pasif si Akali ini adalah pas kita menggunakan skill. Jadi kan muncul lingkaran nih. Kalian harus keluar dulu dari lingkaran, baru pasifnya nyala tuh. Senjatanya baru diputer-puter kayak gitu. Tapi kalau seandainya musuh kena di bagian terluar kayak gini, tuh pasifnya bakal langsung jalan. Ini termasuk susah sih buat dipakai ya. Jadi kayak oke-okein aja gitu pas lagi landing. Nah kayak gitu misalnya. Jadi misalnya pas lagi landing gitu ya, musuh kan juga gerak tuh. Kemudian yang keenam adalah Alistar. Seperti yang kalian tahu, Alistar ini dia punya skill 2 yang bakal ngasih efek knockback ke musuh, kayak ngedorong ke belakang gini. Nah kayak gitu. Nah ini bisa kalian cancel dengan menggunakan skill 1. Jadi skill 2 langsung skill 1 kayak gini nih. Tuh. Jadi musuhnya nggak bakal kedorong ke belakang. Jadi misalnya kalian mau masuk ke war gitu ya, skill 2 langsung skill 1. Nah kayak gitu. Tapi kalau kalian misalnya telat, yang ada malah musuhnya jadi makin jauh dan akhirnya selamat. Dan kemudian kalian tahu dong kalau skill 3 Alistar ini bakal ngasih gempa di sekitar. Dan kalau seandainya kena musuh sebanyak 5 kali, maka basic attack selanjutnya bakal nge-stun musuh kayak gini nih. Jadi kalian bisa lihat ada rantainya yang udah kayak udah penuh gitu warnanya ya. Coba lagi nih. Tuh, rantainya kalau udah bercahaya, basic attack, maka musuhnya bakal kena stun. Nah, ini juga bisa dikombinasiin dengan skill 2, skill 1 tadi. Jadi skill 3 dulu, skill 2, skill 1. Nah, jadi lebih cepat gitu. Dan basic attack musuhnya. Dan skill 3 ini nggak harus ke musuh yang sama ya. Misalnya kayak gini, terus ke sini sisanya gitu. Ini juga bisa. Dan basic attack aja yang lain yang kalian butuhin. Misalnya kayak ADC dan segala macamnya. Kemudian combo yang selanjutnya adalah skill 1 flash. Jadi skill satunya ini kan nge-knock up ya kayak gini nih. Nah kalau dikombinasiin dengan flash bakal jadi kayak gini nih. Skill 1 flash. Tuh. Jadi pas dia lompat langsung nge-knock up musuh. Nah kalau misalnya kalian flash dulu baru skill 1, ini bakal lama cuy. Tuh kayak ada animasinya dulu loh. Kalau skill 1 dulu baru flash, ini bakal lebih cepat. Kemudian yang ketujuh, Camille. Kalian tahu dong kalau Camille ini punya skill 1 yang bakal nge-enhance basic attack dan bisa dipakai 2 kali kan. Contoh kayak gini nih. Skill 1 basic attack, skill 1 lagi basic attack. Nah kayak gitu kan. Tapi kalau misalnya skill 1 yang kedua kali kalian tahan, maka nanti bakal ada efek true damage-nya. Kayak gini. Skill 1 basic attack, tahan dulu sampai skill 1-nya berwarna, skill 1 dan basic attack. Nah tuh kan bisa lihat ada true damage ya. Atau kalau misalnya kalian agak susah, kalian lihat aja di kaki Camille, itu kayak ada bercahaya. Atau dari suara juga bisa. Jadi skill 1 basic attack, tungguin dulu sampai kaki bercahaya, skill 1. Tuh ada true damage-nya. Tapi kalau misalnya kalian spam skill 1, ini nggak bakal ada true damage-nya. Tuh nggak ada true damage-nya kan. Nah skill 1 ini juga bisa digunakan untuk nge-reset auto attack. Ini basic attack-nya ya. Nah kalau pakai skill 1 setelah basic attack secara cepat, maka kayak gini nih. Tuh, jadi dia kayak nendangnya lebih cepat cuy. Tuh. Itu dia. Atau juga lagi jalan misalnya ya. Tuh. Dan kalian bisa manfaatin 2 kali berarti ya. Yang pertama sambil nungguin dulu. Nah kayak gitu. Kemudian trik yang kedua adalah kalian bisa pakai skill 2 ketika lagi skill 3. Contohnya kayak gini nih. Jadi skill 3, skill 2, skill 3. Nah itu dia. Jadi musuh kalau misalnya kena skill 2 yang bagian luar bakal kena slow cuy. Coba lagi ya. Nah kayak gitu.
Ini kalau misalnya skill 3-nya kena kan nambahin attack speed ya. Ini digabungin dengan reset auto attack menggunakan skill 1, ini bakal lebih bagus lagi. Tuh. Nah, kayak gitu. Yang ketujuh, Vi. Vi ini juga punya reset auto attack di skill 3. Ini contoh dari basic attack yang biasa. Ini lumayan lama ya. Tapi kalau pakai skill 3 ini bakal lebih cepat kayak gini nih. Tuh. Nah, itu dia. Jadi pas dia basic attack langsung skill 3. Tuh. Kemudian kalau bisa pakai skill 3 ini ketika hampir 3 stack di kaki musuh. Ini contohnya ya. Ini stack pertama, stack kedua, dan basic attack kayak gitu. Nah, kenapa pakai skill 3 ketika dia 3 stack atau 3 serangan? Itu karena damage-nya lebih gede cuy. Ini misalnya kalau gue pakai skill 3 langsung ya. Tuh damage-nya cuma 106. Dan sekarang gue coba basic attack yang biasa dulu sebanyak 3 kali. Ini yang pertama, 57, dan damage-nya 419. Tapi kalau misalnya pakai skill 3 ini bakal lebih gede. Misalnya kayak ini. 1. Tuh 476. Sedangkan yang biasa tadi cuma 419. Nih ya contohnya. Tuh 476. Kemudian combo yang selanjutnya adalah combo skill 1 dengan skill 3. Ini yang paling banyak banget dipakai ya. Misalnya kayak gini, skill 1 dulu ngejar musuh, kemudian langsung skill 3 gitu. Nah, ini kombonya kurang bagus. Kenapa? Karena kita pakai skill 3 bukan di waktu yang tepat. Karena seperti yang gue bilang tadi, skill 3 ini bagus dipakai setelah 2 stack atau pas di hit ketiga. Jadi caranya kayak gini, skill 1 dulu, basic attack, kemudian skill 3. Nah, kayak gitu. Dan kemudian di sana juga ada penggabungan antara reset auto attack. Misalnya ini ya, ulang lagi. Nah, itu damage-nya barusan 480 ya. Ini kalau misalnya yang langsung skill 3 ya, kita hitung damage-nya berapa. Basic attack lagi, total damage-nya 696. Tapi kalau misalnya kita skill 1, basic attack, dan skill 3, ini kita lihat ya. Tuh, 709. Kemudian yang ke-9 adalah Fiora. Nah, ini sedikit info aja ya buat kalian yang mungkin belum tahu ya, mungkin yang nggak baca skillnya. Jadi kalau misalnya lu pakai Fiora, nanti musuhnya bakal ada kayak bercahaya gitu di kakinya. Nah, kalian usahain hit yang di bagian sana. Misalnya pakai skill 1 basic attack. Nah, karena situ bakal ngasih bonus damage dan juga bakal ngasih lifesteal. Dan ini juga bisa dipakai skill 2 ya buat mecahin ya kayak gini nih. Tuh. Nah, untuk Fiora ini kalian bisa pakai skill 3 untuk reset auto attack. Ini auto attack yang biasa ya. Nah, kalian bisa pakai skill 3 setelah basic attack kayak gini. Tuh, jadi lebih cepat. Coba lagi ya. Tuh, itu bakal lebih cepat. Dan ini bisa dikombinasiin dengan skill 1. Jadi skill 1 dulu, nanti dia bakal otomatis auto attack dan langsung skill 3. Ini contohnya ya, gua arah skill 1 ke arah vitalnya. Bentar. Nah, sebelah sini. Tuh. Jadi skill 1, kemudian biarin dia dulu nge-basic attack secara otomatis dan langsung skill 3 dan basic attack kayak gini. Nah, itu dia. Jadi kalian tinggal mikirin timing dari skill 3-nya doang, terus langsung basic attack. Kemudian yang terakhir yaitu ke-10 yaitu Vayne. Jadi kalian tahu dong kalau seandainya dia punya pasif di mana hit ketiga bakal ngasih true damage. Ini yang kedua dan ini yang ketiga. Tuh, true damage-nya 1200. Nah, biar nge-stack-nya ini cepet, kalian bisa pakai skill 1 buat nge-reset auto attack. Ini auto attack yang biasa ya. Tuh. Kayak lama banget gitu ya, karena ini juga masih level 1 ya. Attack speed-nya juga masih lemot. Nah, kalau misalnya pakai skill 1 setelah basic attack, ini bakal lebih cepat kayak gini nih. Dan ini lumayan membantu buat mempercepat dari stack-nya ini. Nah, tapi ada cara lain buat mempercepat lagi. Karena tadi kan kayak dia guling dulu baru basic attack kan. Nah, caranya adalah dengan mengarahkan skill satunya ini ke dinding. Ini contohnya ya, gue ke dinding, basic attack skill 1. Tuh. Bahkan kalian mungkin nggak ngelihat kalau dia sebenarnya udah pakai skill 1. Ini gue coba matiin cooldown ya. Ini ya, gue deketin ke dinding, cooldown udah mati. Gue coba basic attack dulu 2 kali, dan nanti setelah skill 1 dia bakal langsung ngasih stack yang ketiga. Oke, ini contohnya ya. Tuh, cepet banget kan, attack kedua dan ketiga itu cepet banget cuy. Nah, itu gue pakai barusannya untuk yang hit kedua. Tuh, ini cepet banget sih. Tuh, bahkan di animasinya aja kayak dia nggak kelihatan mengguling sama sekali loh, kayak nggak kelihatan gitu kalau dia lagi pakai skill 1.
Oke, itu dia tadi beberapa trik dasar dan combo dasar setiap champion. Dan tadi gue udah bahas 10 champion. Mungkin nanti bakal gue bahas part 2 untuk champion selanjutnya. Kalau seandainya kalian tertarik dengan info, tips, dan trik seputar Wild Rift, kalian bisa subscribe channel ini. Dan sampai jumpa di video berikutnya.